Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Gen 51. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga kalian semuanya dilindungi oleh Allah dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kamu menyaksikan video ini, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu sekalian ya. Penolakan iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam merupakan peristiwa hukum pertama yang membuat aktivitas dunia dimulai. Penolakan iblis ini menjadi langkah awal kompleksitasnya kehidupan dunia karena melanggar hukum atau perintah Allah. Penolakan iblis terhadap perintah Allah seperti yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 34 merupakan peristiwa hukum yang menyebabkan iblis divonis Allah Subhanahu wa taala diusir dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan yang kafir." Setelah mengusir iblis dari surga, Allah pun menetapkan hukum atau perintah kepada Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa tinggal di dalam surga dengan syarat dilarang mendekati satu pohon bernama khuldi. Mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi memakan makanan yang dikeluarkan oleh pohon tersebut. Ketetapan Allah agar Nabiullah Adam alaihissalam tinggal di surga serta melarang mendekati pohon khuldi diabadikan dalam ayat 35 surah Al-Baqarah. Namun, bujuk rayu iblis membuat Adam melanggar hukum dan Allah menjatuhkan vonis kepada Adam dan istrinya sehingga mereka pun dikeluarkan dari surga. Allah menurunkan Adam dan istrinya Siti Hawa ke bumi secara terpisah. Peristiwa ini diabadikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 36. Allah mengatakan, "Turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 38, Allah kembali menegaskan, hanya orang-orang yang mengikuti petunjuknya yang tidak akan bisa terperdaya oleh bujuk rayuan iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka pun tidak bersedih hati." Berbeda dengan iblis, ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga, iblis mengancam kepada Allah akan menyesatkan anak cucu Adam. Sementara Adam bertaubat meminta ampun kepada Allah seperti yang diabadikan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 23. "Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika kau tidak mengampuni kami serta memberi rahmat pada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Sementara ancaman iblis tersebut diabadikan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16-17. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Sebelum terjadi peristiwa hukum di atas, telah terjadi peristiwa hukum sebelumnya dan membuat iblis mendapat semua gelar kehormatan di semua lapis langit. Langit pertama, iblis dijuluki sebagai ahli ibadah. Di langit lapis kedua,
iblis dijuluki ahli ruku. Di langit lapis ketiga, iblis dijuluki ahli sujud. Di langit lapis keempat, iblis dijuluki selalu merendah dan takut kepada Allah. Di langit lapis kelima, iblis dijuluki ahli taat. Di langit lapis keenam, iblis dijuluki mujtahid karena kesungguhannya kepada Allah dalam beribadah. Dan di langit lapis ketujuh, iblis dijuluki zahid karena kesederhanaannya. Namun julukan itu semuanya hangus dalam peristiwa hukum seperti diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 34 sampai 36. Nah, sahabat, demikianlah kisah dari iblis yang dahulunya dijuluki sebagai ahli ibadah, makhluk yang taat di sisi Allah, namun Allah campakkan dia dari surga karena kesombongannya. Semoga bermanfaat. Semoga kita bertemu lagi di video yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.